Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Hi guys, welcome to my YouTube channel Diary of Tibet. If you like the video, you could like the video. If you don't like the video, you could dislike the video. Please share, comment, and subscribe my channel. And also, my name is Tia. Don't forget. Oke guys, gue hari ini mau nge-reading lagi. Tapi ini bukan readingan zodiak ya, karena yang 12 zodiak itu sudah gue post untuk bulan Mei ini. Nanti kita balik lagi ke readingan zodiak tuh bulan Juni, which is next month. Ini gue mau nge-reading soal seberapa toksiknya sih pernikahan Dani, my current boyfriend yang lagi ghosting gue, sama istrinya. Ini jujur, ini bukan pertama kali gue nge-reading soal Dani. Ini udah yang ketiga apa keempat, dan cuman yang dua nggak gue ini bakal jadi yang ketiga atau yang keempat. Yang satu sudah gue upload di YouTube channel gue vlogin dan gue upload di YouTube channel gue, tapi yang lain nggak ngevlog, nggak gue upload juga gitu. Jadi kenapa gue pengen tahu sejauh mana sih pernikahan si Dani itu toksiknya tuh kayak apa, karena gue ingin lihat possibility dia, apakah dia bisa cerai atau enggak gitu loh. Karena kenapa setiap gue ngereadingin Dani ini, gue kasih backgroundnya dulu ya. Setiap kali gue ngereadingin Dani, energinya itu selalu, dan itu terlihat di kartu ya, energinya itu terlihat di kartu, kebaca di kartu itu, storyline-nya itu selalu bilang ya kalau nggak ada Dani bakal nikahin gue, dan itu jodoh gue, soulmate gue, ya gitu-gitu deh, Dani bakal balik hubungin gue, bla 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 bla. Karena kartu-kartu yang muncul seperti itu ya, kartu the wedding, kartu soulmate, kartu atau engagement, atau this could be the one, kartu two of cups itu artinya hubungannya akan naik ke level yang lebih tinggi, level up lah hubungan kita. Kan kami terakhir tuh hubungannya statusnya pacaran. Yang kalau level up ya artinya bisa tunangan atau menikah kan. Terus kadang-kadang kartu the lover keluar setiap kali gue ngereading Dani. Kartu ten of cups, ten of pentacles, itu dua kartu ten itu adalah ten of cups adalah kartu keluarga bahagia, ten of pentacles adalah kartu keluarga bahagia yang penuh dengan berkah alias tajir. Jadi kedua kartu ten, entah itu ten of cups atau ten of pentacles, itu artinya kartu keluarga bahagia. Atau enggak kartu eight of wands, kartu komunikasi keluar, kartu knight of cups tuh keluar, the chariot tuh keluar. Itu kartu the chariot dan knight of cups itu artinya si Dan itu bakal datang ke gua. Dan kartu eight of wands itu artinya dia akan menghubungi gua dalam waktu dekat. Dia nggak tahu sih kapan waktu dekatnya, tapi dia akan menghubungi gua secepatnya. Selalu begitu storyline-nya. Jadi kadang-kadang gue berpikir ini jangan-jangan kenapa storyline-nya begitu terus, jangan-jangan pas gue ngereading Dani itu sebenarnya yang gue tarik tuh energinya gue gitu ya. Karena si Monik dan Menan juga bilang, teman-teman gue bilang, mungkin itu yang lo tarik energinya lo kak, jadi kalau energi lo yang ketarik ya jatuhnya nggak valid gitu ya. Dan oke, untuk mengcompare jadi gini, untuk mengcompare possibility gue sama Dani bisa balik atau enggak, gue harus ngelihat dari sisinya Dani, dari sisi pernikahannya dia. Berarti yang gue harus tarik energi Dani dan energi istrinya. Karena gini, kalau pernikahannya Dani hancur, berarti kan dia ujungnya pasti cerai. Dan kalau cerai, ujungnya dia pasti balik sama gue. Tapi kalau pernikahannya baik-baik saja, artinya kan dia nggak mungkin cerai. Kalau nggak mungkin cerai, ya artinya kan dia nggak mungkin balik sama gue. Kalau Dani nggak balik sama gue, artinya iya gue nggak usah ngarepin dia. Sebenarnya gue udah dibilang ngarep ya
nggak 100% ngarep sih, tapi kalau dibilang sama sekali nggak ngarep ya masih ada sedikit ngarep sih sebenarnya. Gue sih nggak bohong ya, gue ya jujur aja gitu loh. Karena kenapa gue ada rasa ngarep Dani bisa bercerai dan Dani bisa datang ke gue, karena Daninya sendiri itu memang pernikahannya itu toksik sekali, istrinya itu toksik sekali. Istrinya main dukun, yang ngedukunin gue, yang ngedukunin Dani. Istrinya juga selingkuh. Istrinya main dukun juga duitnya dipakai duitnya Dani. Lawang Dani yang kerja, istrinya kan ibu rumah tangga. Jadi dari situ gue melihat kalaupun tidak bersama gue misalnya, si Dani itu tetap memang harus menceraikan istrinya, karena kalau dia tetap bersama perempuan itu di dalam pernikahan yang sudah memang gak sehat, ya Dani yang akan terzolimi. Istilah kasarnya Dani itu udah kayak keborjok hidung, dibikin dia didukuni sedemikian rupa supaya nurut sama istrinya, hanya untuk hanya untuk istilah kasar diporot duitnya Dani. Nah, sebenarnya gue kasihan ngeliat si Dani. Dengan gue ataupun tidak dengan gue, ya Dani harus memperjuangkan kebahagiaannya. Kalaupun misalnya anggaplah gue nggak pernah ada dalam hidup Dani, gue nggak pernah kenal sama Dani, karena memang pernikahannya toksik dan setoksik itu, ya otomatis dan itu bakal selingkuh. Walaupun nggak sama gue, dia akan selingkuh, dia akan cari perempuan lain. Kecuali kalau istrinya berubah gitu loh. Tapi sepertinya istrinya berubah itu susah ya. Pisces itu susah berubah karena Pisces itu orangnya kekeh. Dan dia tidak pernah menganggap dirinya salah. Pisces itu selalu playing victim. Pisces itu selalu merasa dialah yang terzolimi. Padahal sebenarnya nggak selamanya Pisces itu benar, karena ya baik lagi Pisces itu kan juga orang seperti layaknya zodiak lain gitu loh. Apa bedanya? Dan yang namanya orang, manusia biasa tetap punya kesalahan kan. Dan kita kalau punya kesalahan ya kita rubah. Karena kalau tidak dirubah, ya itu tidak akan membuat pernikahan mereka menjadi lebih baik, malah membuat pernikahan mereka menjadi lebih buruk gitu. Daninya makin toksik, Daninya makin sering selingkuh, istrinya pun juga makin gak terima dan makin konyol juga gitu, makin ngedukunin, makin selingkuh juga gitu kan. Jadi intinya dua-duanya ini nih, suami istri ini memang toksik gitu loh. Nah, kalaupun Dani tidak bersama gue, tetap Dani harus memperjuangkan kebahagiaannya. Ya artinya dia kalau artinya memperjuangkan kebahagiaan, kalau dia ingin bahagia ya dia cerai. Dia harus berani ambil tindakan untuk bercerai, entah gimana caranya. Walaupun perceraian secara militer kan, dan dia sudah menikah secara militer dan sudah menikah juga sah secara negara. Walaupun dia sudah menikah militer dan memang agak sulit untuk bercerai, tapi kan sulit itu bukan berarti tidak mungkin. Ya kalau namanya sulit, tetap ada possibility-nya untuk bercerai, walaupun possibility-nya let's say cuma sepersekian persen atau kecil, tapi kan possibility yang kecil itu tetap bisa diperjuangkan gitu loh, kalau memang dia mau memperjuangkannya. Balik lagi, kebahagiaan seseorang, kebahagiaan kita harus kita perjuangkannya. Orang lain hanya sebagai support system buat kita, untuk yang ngedukung kita doang, ngedoain kita, tapi tetap harus kita yang berjuang, kita yang menghadapi masalah itu, dan kita berjuang, kita fight gitu loh untuk kebahagiaan kita ya. Karena siapa lagi yang bisa membahagiakan kita kalau bukan diri kita sendiri kan. Kalau kita tidak memperjuangkan kebahagiaan kita, ya kita selamanya akan tertindas gitu kan ya. Sekarang siapa sih orang yang mau hidup tertindas? Gak ada. Gue gak mau hidup tertindas, kalian pun juga gue yakin gak mau hidup tertindas, Dani pun gue yakin dia gak mau hidup tertindas. Jadi intinya pernikahan Dani itu memang sudah tidak sehat. Karena sudah tidak sehat itu memang harus si Dani itu bercerai dari istrinya gitu. Makanya gue pengen tahu nih, gue akan update energi nih beberapa kali ke depan nih.
selama Dani belum cerai, gue akan update energi soal Dani. Selama Dani belum cerai, selama Dani belum baik dalam hidup gue akan update energi pernikahan Dani itu kayak apa sekarang. Karena kan yang namanya kondisi itu kan bisa berubah, energi itu bisa berubah ya kan, dengan berjalannya waktu bisa ke arah yang lebih baik, bisa ke arah yang lebih buruk gitu loh. Jadi intinya adalah jadi gini, gue sebenarnya bisa move on dari Dani dan mau banget gue move on dari Dani, dan sepertinya sudah move on dari Dani, tapi Daninya yang belum bisa melepas gue. Kenapa gue bilang dia belum bisa melepas gue? Dia ngekunci gue secara goib gitu kan. Jadi gue punya pacar pun nggak bisa, pasti hubungan gue sama pacar gue berantakan ya, karena si Dani ngunci gue secara goib supaya gue memang nggak kemana-mana, nggak diambil cowok lain. Jadi kalaupun gue nekat pacaran sama cowok lain, hubungan gue sama pacar gue ini bakalan singkat gitu loh, udahannya bubar. Dan itu yang terjadi. Jadi kan sebenarnya di sini kan Dani tuh ya toxic juga gitu. Di satu pihak dia mempertahankan gue dengan cara yang tidak sehat, dengan cara yang tidak fair, dia menggunakan black magic. Di lain pihak dia juga bukannya tidak ya, tapi dia belum mengambil keputusan untuk memperjuangkan kebahagiaannya sendiri. Dia belum memutuskan untuk bercerai gitu loh. Ya kalaupun dia sudah memutuskan untuk bercerai, tapi tindakan konkretnya itu belum ada gitu. Jadi karena memang kondisinya kayak gini, ya udah, salah cara ya gue harus lihat lewat tarot gitu ya. Jadi dari situ gue akan tahu nih, kalau memang kondisi pernikahan Dani makin lama makin membaik, ya syukur. Artinya Dani nggak punya alasan untuk ngelok gue secara goib lagi. Ya karena kan dia kalau kehidupan pernikahannya makin membaik kan artinya kan dia tidak mungkin bercerai sama istrinya. Artinya kan dia semakin sayang sama istrinya, semakin cinta sama istrinya. Kehidupan pernikahannya juga semakin hangat. Ya nggak masalah. Gue juga bahagia kalau ngeliat Dani bahagia. Cuma permasalahannya itu, kalau pernikahannya masih saja toksik, tapi Daninya juga belum ngambil tindakan yang konkret untuk cerai. Di satu pihak dia belum ngambil tindakan konkret untuk bercerai, untuk mempertahankan, untuk memperjuangkan kebahagiaannya, dan di pihak yang lain Dani juga masih ngekip gue dan ngelok gue secara goib. Jadi sama juga bohong kan, nggak enak. Gue kena, istilah kasarnya, nggak enaknya itu di gue juga ujungnya gitu. Jadi makanya kenapa gue narutin tentang pernikahan Dani sama istrinya, karena gue pengen tahu aja kondisi pernikahan mereka gimana gitu ya. Karena imbasnya ke gue juga gitu kan. Kalau imbasnya nggak ke gue sih ya masa bodo amat gitu kan, karena imbasnya ke gue juga ya, jadi ya gimana gitu kan. Ya intinya itu seperti itu sih guys. Oke, kita mulai ya. Angels, universe, divine power, angel, spirit, guide, white light card, guardian angel. Please give me a sign what will happen with the marriage of Dani Ramdhani and Ima Rahmayanti Rahmat Ramdhani. Are they going to get divorced soon or not? Itu pertanyaannya ya. Gue sama sekali tidak menanyakan hubungan gue dengan Dani ke depannya gimana. Kenapa? Gue ingin pure narik energi Dani sama istrinya untuk melihat kondisi pernikahannya kayak apa. Gue pure menarik energi pernikahan mereka. Jadi di sini gue tidak ada campur tangan. Kalau gue nanya, ngasih pertanyaan lagi, atau menanyakan lanjutan, misalnya apakah Dani akan bercerai atau enggak, terus apakah Dani akan balik ke dalam hidup gue, itu otomatis energi gue masuk ke dalam readingan ini, dan ini akan mixed up gitu energinya. Jadi memang ini pure energinya Dani dan istrinya ya. Oke. Dear God, angels, universe, divine power, archangel, spirit, spirit guide,
White like God, guardian angel. Please give me a sign. What will happen with the marriage of Dhani Ramdhani and Ima Rahmayanti Rahmat Ramdhani? Are they going to get divorced or not? Dear God, angels, universe. Dua, satu. Dekat angels, universe, divine power, and angel spirit guide. Kan benar. What? Baru dibilang bakal cerai atau enggak. White like God, guardian angel, please give me a sign. Dua. What will happen with the marriage of Dhani Ramdhani and Ima Rahmayanti Rahmat Ramdhani? Are they going to get divorced or not? Aduh, no, I just did one. Dear God, angels, universe, divine power, archangel, spirit guide, white light God, guardian angel. Haha. Tapi energi gue masuk ke sini anjing, padahal gue nggak nanyain energi gue. Guardian angel, white light God, please give me a sign. What will happen with the marriage of Dhani Ramdhani? And ada dua, enggak satu aja. And Ima Rahmayanti Rahmat Ramdhani. Okay. Energi gue masuk cuy, karena memang di otaknya si Dhani masih ada gue. Walaupun gue gak sebut nama gue, tapi energi gue masuk. Dear God, angels, universe, divine power, angel spirit guide. Ini gue pakai tebaran 5, 3, and 1 karena gue hanya pakai deck yang ini. Gue gak pakai deck yang lain. Dear God, angels. Wow. Nah ya, gue cut si Dhani. Gak tahu nih siapa yang di-cut. Wait. Dear God, angels, dear God, angels, universe, divine power, angels, spirit guide, white light God, guardian angel, please give me a sign. What will happen? Dua. What will happen with the marriage of Dhani Ramdhani and Ima Rahmat? Oh shoot. Ini berapa nih? Wait. Bentar ya, ini berantakan. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, I need one more card. Guardian angel, please give me a sign. What will happen with the marriage of Dhani Ramdhani and Ima Rahmayanti Rahmat Ramdhani? Are they going to get divorced or stay together? Dear God, angels, universe, divine power, angels. Okay. Oh, bottom of the deck, you got Queen of Wands, which is alias perempuan yang bermain dukun. Okay. Bentar. This is so interesting. Wait ya. Wait a second. Mati. Oke, kita pakai 5 spread dulu, baru ntar kita masuk ke 3 spread. Ini nggak muat mejanya. Ini baru kita masuk ke 3 spread, baru kita masuk ke 1 confirmation card ya. Oke. First card, 5 of coins, 5 of pentacles. Seperti bisa dilihat di kartu ini, kayak apa kartunya? Somebody feeling left out in the cold. Ini kartu ada 2 orang yang berjalan di dalam kegelapan malam, dan orang ini dua-duanya nyeker, nggak pakai
alas kaki, dan ini mereka berjalan di atas salju, which is dingin ya. Si perempuan pakainya compang-camping dan nyeker. Si laki-laki pakai crutches atau pakai tongkat, dan kakinya si laki diperban dan nyeker. Baju si laki juga ya, mohon maaf, baju compang-camping. Ini adalah tanda, artinya kartu Five of Pentacles ini. Nah, tadi pertanyaan gue adalah gimana pernikahannya Dani sama si Ima, istrinya. Apakah mereka akan divorce atau stay together lagi? Ini yang Dani rasakan. Dani itu merasakan ini penderitaan. Ini kartu jelas tuh, gila dilihat gambarnya udah kelihatan. Ini kartu penderitaan ini. Dani dan istrinya jelas. Dani merasa menderita sekali atas kelakuan istrinya dan atas pernikahan mereka yang toksik. Ini yang si Dani rasakan, penderitaan ini. Segini menderita si Dani. Dan ini kan Pentacles nih, ya kan, uang. Ini juga mempengaruhi keuangan si Dani. Karena perempuan ini, istri Dani terlalu toksik kan. Dia ngedukunin Dani, dia juga selingkuh. Ya, istri kayak begitu mana bisa mendatangkan rezeki buat suaminya, yang ada mendatangkan kesialan buat suaminya, ya kan? Oke, jelas ya di sini. Ini tadi kartu gue ngambil dengan cara di shuffle alias dikocok, dan gue hanya ambil kartu-kartu yang setiap kali gue kocok itu lompat keluar kartunya sendiri. Jadi gue tidak ngambil, gue nggak tebar kartu dan gue ambil satu-satu, enggak, gue nggak kayak gitu. Jadi nggak ada rekayasa ya di sini ya, no play ya, no play nggak kaleng-kaleng. Ini adalah ya yang aslinya kayak gini, oke? Tadi kan gue nanya, apakah Dani Ramdhani bakal divorce atau bakal stay? The answer is divorce. Kenapa? Ini ada kartu Six of Swords. Ini arti kartu Six of Swords ini, somebody try to get out from the karma water and try to get into a better place. Artinya seseorang berusaha keluar dari tempat atau situasi yang toksik dan negatif menuju ke situasi yang lebih baik. Ini gambar, ada orang lagi ngayuh sampan. Di dalam sampan itu ada perempuan lagi duduk beserta anaknya nih. Perempuan dan anak ini sedang tertunduk. Gestur body language duduk tertunduk itu sama dengan adalah mereka sedang merasakan kesedihan. Perempuan ini adalah Dani. Di sini walaupun di sini perempuan bukan berarti dalam kehidupan nyata harus perempuan juga ya, karena tarot itu genderless atau tidak mengenal gender. Jadi kalaupun ternyata di sini gambarnya perempuan, dalam kehidupan nyata bisa juga itu represent atau mewakili laki-laki, atau sebaliknya gambar yang laki-laki ditarot tapi itu bisa saja itu kalau gambar laki ya bisa saja dalam kehidupan nyata itu menggambarkan atau merepresentasi seorang perempuan. Di sini yang duduk dan tertunduk ini adalah Dani. Dia sedih dan dia berusaha keluar. Karena kan ini kan kartu sampan ya. Berarti kan sampan itu kan dia menyeberangi lautan, menyeberangi kali, ya kan, dari tempat yang toksik ya ke tempat yang lebih baik. Dan si orang yang pengayuh sampan inilah yang akan membawa si perempuan ini untuk ke arah yang lebih baik. Si pengayuh sampan adalah gue dan orang ini adalah Dani. Ya karena yang sedang sedih kan Dani, bukan gue mah bebe aja. Kartu ketiga ada the death. See, the death. The death itu artinya kematian. Kematian di sini bukan berarti harus kematian fisik, tapi kematian dalam hubungan ya antara Dani sama istrinya, kematian. Jadi di sini memang ya pernikahannya sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Dari 3 kartu udah ketahuan ya kayak apa. Tadi kan di sini kan
Dani pergi dari situasi yang negatif ke situasi yang lebih baik. Perginya kemana? Situasinya yang lebih baik kemana? Dia datang ke gue, menawarkan cinta. Ace of Cups. Ace itu adalah kartu nomor wahid kalau dalam tarot atau dalam kartu rem itu. Ace adalah kartu nomor wahid paling tinggi nilainya, value-nya. Dan Ace of Water ini adalah, Ace of Cups itu adalah, cup itu represent perasaan, feeling, hati. Dan dia akan menawarkan hatinya ke gue. Ya ke siapa lagi? Ke perempuan lain ya. Gak ada perempuan yang sebaik gue sih. Ya kalau dia lebih milih ke perempuan lain, kenapa dia kemarin datangin gue, jadian sama gue, ya kan? Dia bisa sama perempuan lain, tapi dia lebih milih untuk balik lagi dalam hidup gue setelah 2 tahun ngeblok gue. Oke? Ini ada kata The Hierophant. Hierophant ini adalah seorang pemuka agama, dan di pemuka agama ini di bawah ini nih, si botak-botak dua ini nih, jari gua nih, jari tunjuk gua nih kanan kiri. Ini adalah orang-orang kaum atau umat si pemuka agama ini. Orang ini meminta blessing dari si pemuka agama ini. Kalau bicara pemuka agama, orang minta blessing dengan si pemuka agama dalam konteks minta blessing itu dalam konteks relationship, ya artinya pernikahan kan. Pemuka agama sama dengan KUA, minta blessing sama dengan ya minta disahkan pernikahannya. Ya apalagi. Oke, jelas ya ini. Jadi Dani akan balik lagi dalam hidup gue dan akan menawarkan cinta sama gue. Dan ya insya Allah kami akan nikah. Harapannya artinya kami menikah. Gue padahal tadi nggak masukin nama gue ataupun nggak masukin energi gue ke dalam readingan ini, tapi kebaca juga. Kenapa? Karena dia dalam otaknya Dani ya cuman gue, bukan orang lain. Oke. Ini kita 5 of spread ini kita akan confirmation dengan 3 of spread ya. Ada kartu. Bentar. Oh salah ini bukan di sini. Tadi kan gue bilang istrinya Dani main dukun kan? The Devil card. Ya nama The Devil udah pasti apa? Setan dong. Kenapa kartu setan muncul di sini? Ya ini ada urusannya sama perdukunan. Dia istrinya Dani sengaja membuat ini ada devil tengahnya, dan di bawah ini ada 2 orang. Ini mungkin Adam dan Hawa ya. Lihat tangan 2 orang ini terikat. Nih, tangan 2 orang ini terikat. Siapa yang mengikatnya? Si devil ini. Dan ini istrinya Dani memang mencoba mengikat Dani dengan cara memakai black magic. Dani itu dibuat kayak kebo dicocok hidung ya dengan black magic ini. Si devil ini nih yang bekerja. Tapi ya balik lagi, ini kan sifatnya negatifnya the devil ya. Anyway, by the way, the devil ini represent zodiak Capricorn ya, dan Dani adalah Capricorn. Okay. Kan bener kan? 8 of Cups. Ada seseorang yang meninggalkan sesuatu, meninggalkan kebahagiaan. Cups itu kan represent hati, perasaan, kebahagiaan, yaitu hampir sama lah artinya. 8 of Cups, seseorang meninggalkan kebahagiaan. Kebahagiaan di sini apa? Dan siapa yang meninggalkan? Dani lah. Kebahagiaan di sini adalah anak-anaknya dia. Ia terpaksa dia harus meninggalkan anak-anaknya karena dia udah nggak tahan sama perbuatan istrinya. Dia pergi ke arah yang lebih baik. Sama, kartu 8 of Cups di sini sama dengan kartu 6 of Swords di sini, sama-sama pergi dari sesuatu hal yang negatif ke tempat yang lebih baik. Jadi pertanyaan gue kan tadi, apakah dia akan stay atau akan divorce? The answer is divorce, karena dia meninggalkan. Kalau dia bilang gue yang ditinggalkan sama Dani, ya memang udah di ghosting gue. Ini bukan, ini kan storyline yang akan datang, yang belum terjadi. Kalau gue kan udah terjadi ya.
ya dia akan pergi dari istrinya. Ya siapa yang kuat sih? Istrinya tukang selingkuh, matre, duitnya si Dani dia bisa habisin, ngedukunin pula. Kan istri kurang ajar namanya, kayak gitu. Pokoknya nggak ada. Dan itu sudah memberikan tanggung jawab dia sebagai seorang suami semaksimal mungkin. Dia ambil 3 kerjaan loh, dia kerja di 3 tempat yang berbeda. Ya itu dia bekerja untuk apa? Menghidupi istri sama anak-anaknya kan. Dia sudah memaksimalkan tanggung jawab dia sebagai seorang kepala rumah tangga. Tapi istrinya memang dasar perempuan tidak tahu terima kasih. Bukannya disayang-sayangnya suami kayak gitu, malah didukunin, malah istrinya juga selingkuh. Kan gelo. Ini di luar gue kenal Dani atau gue deket sama Dani atau enggak ya. Itu memang kondisi pernikahan mereka ya seperti itu adanya. Di sini gue buka nih, kelihatan nih tarot. Jadi gue nggak bisa dibilang halu, gue nggak bisa dibilang pelakor. Tanpa ada gue dalam hidupnya Dani, pernikahan mereka memang sudah toksik ini dan ini sudah kelihatan di kartu. Oke. Kenapa si Dani pergi meninggalkan anak-anaknya dan kebahagiaannya? Ya anak-anak dia adalah kebahagiaannya Dani. Tapi kenapa dia tega meninggalkan kebahagiaannya itu? Ya karena dia udah terlalu nggak tahan dengan kelakuan istrinya yang terlalu toksik. Dan memang The Wheel of Fortune ini memang harus terjadi. Hal ini memang harus terjadi. Dani meninggalkan istrinya menuju ke tempat yang lebih baik, ini memang harus terjadi. Kenapa? Wheel of Fortune itu kan sama dengan roda kehidupan ya, sama dengan nasib ya. 11-12 artinya dengan nasib. Dan namanya roda kehidupan pasti kan akan berputar terus. Sekarang mungkin Dani lagi di bawah, lagi terpuruk kondisi pernikahannya. Tapi balik lagi yang namanya roda kehidupan, dia akan terus berputar. Mungkin sekarang kita di bawah atau terpuruk, tapi setelah itu kita bisa naik lagi ke atas saat roda kehidupannya sudah mulai berputar lagi. Ini terjadi karena memang sudah nasibnya seperti itu, takdirnya seperti itu, suratan takdirnya seperti itu. Pernikahan Dani memang harus berakhir karena ya penyebabnya ya istri yang toksik itu gitu. Ini di luar ada gue tau enggak? Queen of Sword, yes. Sword represent air sign. Zodiak di bawah air sign ada Gemini, which is itu gue, Libra dan Aquarius. Ya kan? Dia datang ke gue. Dia datang ke Queen of Sword ini. Ya karena ini kartu, ada kartu Queen of Sword. Sword itu adalah ya seperti gue bilang air sign, elemen udara. Zodiak di bawah elemen udara salah satunya adalah Gemini, dan zodiak gue adalah Gemini. Dia datang ke gue karena Dani itu sudah punya semacam clarity, atau dia tahu dia harus milih yang mana dan dia harus mengambil tindakan seperti apa. Dia datang ke gue, tapi ada kemungkinan Dani bisa gue reject atau bisa gue tolak. Kenapa? Karena seorang Queen of Swords ini adalah seorang ratu yang sangat tegas. Dia tahu apa yang dia mau dan dia tidak mentolerir orang-orang yang telah menzolimi dia. Di sini kondisinya Dani kan udah ghosting gue. Itu 11-12 dengan dia sudah menzolimi gue kan. Nah, karena Dani sudah menzolimi gue akan di sini ngasih ketegasan ke Dani. Dan emang itu yang akan gue lakukan. Gue akan bilang ke Dani kalau emang dia balik, gue akan tegesin. 1, dia harus bercerai secara resmi dulu sama istrinya. 2, dia nggak boleh ngeghosting gue lagi. Kalau ada masalah atau apa harus bilang, jangan tiba-tiba kabur. Karena kalau dia kabur lagi, dia ghosting gue lagi, dadah bye-bye. Nggak akan ada kesempatan keempat. Gue akan kasih Dani kesempatan 1 lagi, dan itu akan menjadi kesempatan terakhir dia. Karena itu adalah kesempatan ketiga. Gitu kan ya, orang cukuplah dikasih 3 kesempatan. Masa mau dikasih berapa kali kesempatan lagi? Gue nggak mau. Di sini gue akan bersikap tegas sama Dani. Lo kalau cinta sama gue dan mau balik sama gue, lo ikutin permintaan gue. Kalau nggak mau ikutin permintaan gue, ya udah dadah bye-bye. Karena gue tahu apa yang gue mau. Karena tanpa Dani pun gue juga bisa bahagia dengan diri gue. Gue juga bisa bahagia dengan orang lain. Karena orang di luar sana masih banyak orang yang memang settle secara pekerjaan dan secara finansial, seagama dan baik, dan lebih, orang itu lebih
deserve atau lebih berhak untuk mendapatkan cinta gue, bukan orang kayak Dani yang hobinya ngeghosting gue, yang hobinya on and off terus hubungannya. Ya gue capek lah digituin terus, ya kan. Jadi intinya kalau Dani mau balik, gue akan kasih dia ketegasan, gue akan kasih dia rules, akan kasih dia requirement yang dia harus jalani atau dia harus lakukan. Kalau dia tidak melakukan itu, ya sudah, dadah bye-bye. Atau kalaupun dia janji dia akan melakukan itu, tapi nyatanya dalam prosesnya ternyata dia failed lagi, dia ghosting lagi, ya sudah, dadah bye-bye juga gitu. Dan gue nggak akan tedeng-aling-aling untuk ngekat dia. Cut, bener. Kan gue orang yang begitu. Kenapa seorang Queen of Swords ini bersikap menjadi tegas? Ya karena dia adalah orang yang tersakiti sebelumnya. Nah, kayak kenapa dia bisa bersikap tegas. Dan saat si Queen of Swords ini sudah mengambil suatu keputusan, gak ada satupun orang yang bisa merubah keputusan seorang Queen of Swords. Tegas, A, B, B, gak ada. C, hitam-hitam, putih-putih, gak ada abu-abu. Itulah seorang Queen of Swords. Dan gue memang sudah di posisi menjadi seorang Queen of Swords sekarang ini. Tinggal nunggu si Dani, tinggal nunggu aja kapan si Dani datang ke gue, baru gue kasih requirement itu. Oke. Bottom of the deck ada Queen of Wands. Queen of Wands adalah seorang queen yang ambisius, sangat fiery, sangat berapi-api orangnya. Saking ambisiusnya, seorang Queen of Wands ini dia akan memakai berbagai cara, dia akan menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan keinginannya. Sekalipun harus main black magic deh. Dan di sini, di bawah sini ada kartu black cat atau kucing hitam. Kucing hitam di sini dalam mitologi Yunani, intinya dalam mitologi lama gitu, mitos. Kucing hitam itu adalah piaraan favorit para penyihir. Mungkin sekarang nggak ada yang namanya penyihir. Penyihir di sini maksudnya 11-12 artinya sama dukun. Seorang Queen of Wands memelihara kucing hitam, berarti si Queen of Wands ini adalah pelaku perdukunan itu. Either dia witches-nya atau dia dukunnya, atau dia main dukun. Karena dia si Queen of Wands ini sangat related sama black magic. Kenapa gue bilang ini sangat related sama black magic? Ya karena ada kucing hitam ini. Kucing hitam ini selalu menemani si Queen of Wands ini. Ya, artinya si Queen of Wands ini memang related sama black magic. Gitu loh guys. Di sini siapa yang main black magic? Ya bininya Dani lah, masa gue? Gue kan gak ada cerita Islam main dukun. Ngapain main dukun? Gak kena. Itu bukan inian gue, bukan prinsip hidup gue main dukun. Karena gue apa-apa selalu percaya sama yang namanya kekuatan Allah. Gitulah guys. Oke. Berarti di sini sudah terjawab ya pertanyaan gue. Gimana kondisi pernikahan Dani dan istrinya sekarang ini? Apakah mereka akan tetap bersama atau ujungnya bercerai? Ini semua terjawab. Kelihatan juga di sini kan penderitaan si Dani. Jadi gue nggak kaleng-kaleng ya. Gue bilang si Dani menderita lah. Itu bukan alasan Dani, tapi itu kenyataan fakta yang terjadi. Dani memang menderita karena kelakuan istrinya. Ada kan orang bilang, bisa aja itu si Dani ngaku-ngaku dia dizolimin sama bininya. Namanya juga laki. Bisa aja dia memutarbalikkan fakta. Orang bisa berkata apapun, tapi kartu di sini tidak bisa bohong, karena ini kan kartu keluar dengan sendirinya saat gue kocok, gitu kan. Gue tidak milih, dan gue ngocoknya juga dalam kondisi tertelungkup begini. Mana gue lihat kartu apa yang keluar, ya kan? Oke guys, I think penjelasan gue sudah gue sampaikan. Kalian juga sudah lihat gimana kondisi pernikahannya Dani. Oke. I'll see you in the next reading, the next video too. Thank you for watching my video. Please subscribe my channel. Please like, please comment, and please share. Thank you. Dadah. See you next video. Bye bye.